Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat-nikmat yang masih dapat kita rasakan dan nikmat terbesar yang masih kita miliki sampai hari ini, yaitu nikmat iman kita kepada Allah dan nikmat kita masih dalam lindungan dinul Islam. Salawat serta salam kita curahkan kehadiran baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sosok yang patut diikuti oleh setiap umat manusia. Perjuangan beliaulah yang menyampaikan Islam ada sampai pada hari ini. Dengan dakwah beliaulah kita telah diberitahukan suatu kebenaran yang hakiki di antara kebenaran-kebenaran yang lain yang ada di muka bumi ini, yaitu kebenaran dinul Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, yang diterima di sisi Allah, ialah hanya Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukti kecintaan kita kepada Allah adalah bagaimana kita mampu mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengutarakan Islam di tengah-tengah umat jahiliyah tatkala itu. Bagaimana beliau mendakwahkan Islam agar Islam tertanam di dalam jiwa-jiwa manusia untuk menyelamatkan mereka daripada kezaliman, daripada kesesatan, kepada jalan yang Allah ridai dan Allah cintai. Maka kalimat fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah SAW dan para sahabat tatkala itu? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah.
asyidda'u 'alal kuffar. Beliau keras terhadap segala bentuk kekufuran kepada Allah. Hal-hal yang menyimpang daripada peribadahan kepada Allah, hal-hal yang menyimpang daripada sesembahan kepada Allah, Nabi Muhammad keras terhadap hal itu. Segala bentuk aspek yang dapat membuat manusia berbuat syirik kepada Allah, maka Nabi perangi mereka agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tugas Rasulullah di muka bumi ini adalah untuk menyebarkan rahmat Allah, menyampaikan kalimat tauhid, agar kalimat tauhid tersebut tertanam di dalam hati-hati umat manusia, agar mereka beriman, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Allah, menerapkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Karena tidak ada yang pantas dan layak yang harus dibela di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menjadi pemeluk agama Islam. Apakah ini yang dibutuhkan oleh Allah kepada manusia? Tidak. Tidak. Allah utus rasul-rasulnya, Allah utus nabi-nabinya karena Allah sayang kepada umat manusia, sayang kepada hamba-hambanya. Manakala hambanya banyak yang berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak ingin memenuhi nerakanya dengan manusia. Maka Allah utus para nabi dan rasul untuk menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya nabi untuk menyadarkan kita bahwa dunia ini adalah perjalanan yang semu untuk mencapai kepada perjalanan atau tujuan akhir yang Allah ridhoi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta kepada Allah, sudah harus tentu kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW menjalankan Islam itu sendiri. Rasul tidak hanya menjalankan salat saja, Rasul tidak hanya menjalankan puasa saja, Rasul tidak juga hanya menunaikan zakat saja, tetapi Rasulullah SAW berdakwah dengan mengangkat pedangnya untuk menerapkan syariat Islam di muka bumi ini. Karena tidak ada hukum yang patut untuk diikuti kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya hukum yang dapat menyelamatkan umat manusia di dunia maupun di akhirat ialah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah, maka mereka bagian daripada orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapapun yang tidak mau menjalankan dengan hukum Allah, maka mereka termasuk daripada golongan orang-orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan bagi mereka yang tidak mau menjalankan hukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk pada golongan orang-orang fasik. Ketiga golongan tersebut adalah prototipe manusia yang ujung-ujungnya adalah kembali kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, tempat yang Allah sediakan kepada mereka. Maka bercita-cita untuk dapat diterapkannya syariat Islam di muka bumi ini adalah cita-cita yang harus tertanam bagi para pemeluk agama Islam.
terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mati dan belum ada sedikit pun cita-cita di dalam hatinya untuk menerima atau menjalankan syariat Islam, maka sesungguhnya kematiannya berada pada kematian yang munafik. Ingat, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya pada keraknya api neraka jahanam. Mudah-mudahan para jemaah rahimakumullah, kita menjadi bagian umat Rasulullah SAW yang memiliki cita-cita ingin menerapkan syariat Islam, karena tidak ada lagi yang patut untuk diperjuangkan kecuali kita memperjuangkan nilai agama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui. Kematian setiap manusia pasti akan hadir pada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita senantiasa diingatkan dengan ayat tersebut bahwa setiap individu manusia pasti akan mati, pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kematian itu tidak ada yang pernah tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Apakah usia kita akan panjang di muka bumi ini, atau justru usia kita akan terlalu pendek dalam menjalani arus hidup di muka bumi ini. Tetapi kematian yang pasti datang kepada kita, akankah kematian itu akan datang begitu saja tanpa persiapan yang kita siapkan untuk menghadap Allah, atau justru kematian yang kita harapkan yaitu disambutnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua itu adalah pilihan kita. Semua itu pilihan kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris para nabi mensyiarkan, menyampaikan dakwah nabi agar umat Islam, agar umat manusia tetap sadar diri bahwasanya hidup ini bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari martabat yang tinggi, bukan mengharapkan orang semuanya tunduk dan patuh kepadanya. Tetapi perjalanan ini adalah uji coba bagi kita. Seberapa iman dan takwa kita kepada Allah, seberapa mau kita menerima ajaran Islam, seberapa kuatnya kita dalam memeluk agama Islam. Karena kata Nabi, di penghujung kehidupan manusia, agama itu bagaikan bara api. Barang siapa yang menggenggam bara api tersebut,
maka pasti tangannya akan terbakar. Dan barang siapa yang melepaskan bara api tersebut, bara api itu akan padam. Begitulah gambaran agama di akhir zaman. Tatkala umat Islam berpegang teguh kepada tali agama Allah, menjaga tentang dinul Islam dengan sebenar-benarnya, mendakwahkan Islam dengan sebenar-benarnya, al-haq wal haq wal batil wal batil, menyampaikan yang benar itu benar dan yang batil itu batil, pasti permusuhan terjadi daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Cacian, makian, intimidasi, bahkan pembunuhan pun terjadi terhadap dirinya. Tatkala mereka berpegang teguh pada Allah, menggenggam bara api tersebut, itulah akibatnya. Tapi tatkala bara api itu dilepas, tatkala agama itu kita tanggalkan, kita mengaku Islam tapi kita tidak mau menjalankan syariat Islam, kita abaikan hukum-hukum lain boleh merajalela, asal hukum Islam tidak tegak, maka Islam hilang dari diri kita, Islam hilang dari lingkungan kita, Islam hilang dari negara kita. Walaupun Islam tidak akan hilang di muka bumi ini, tapi Islam tidak menjamin tetap ada pada diri-diri umat manusia. Maka posisikan kita pada posisi yang benar-benar Allah ridhoi, posisi yang benar-benar kita pada tali agama Allah. Karena perpecahan dalam Islam terus dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Argumen-argumen antar sesama, permusuhan terjadi antar sesama umat Islam. Maka orang-orang kafir pun sudah tidak perlu lagi dengan susah payah memerangi umat Islam, mengangkat senjata memerangi umat Islam. Karena mereka sudah cukup dengan menghancurkan argumen-argumen orang Islam dengan umat Islam itu sendiri. Maka sampai pada hari ini banyak umat yang bingung ulama mana yang harus kita ikuti. Ulama A berkata A, ulama B berkata B, ulama C berkata C. Akhirnya umat harus mengarah atau mengikuti kepada ulama yang mana. Dasar untuk pegangan kita adalah ulama yang mau berjuang menegakkan agama Allah. Siapapun ulama itu, tatkala mereka berkata tentang Al-Quran, berkata tentang kebenaran, maka itulah yang kita ikuti. Dan bagi para ulama yang hanya menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi, tinggalkan, karena itu ulama yang dapat menyesatkan diri kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat wa ya ghafirul himmat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتكمل تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.